Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dan bersilaturahmi di Majelis Ilmu Al-Hasani dalam acara kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dan syukur yang tak terhingga kita dipertemukan dengan Al-Quran. Dan semoga dengan Al-Quran ini kita bertemu, bersatu, dan tak terpisahkan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, yang insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Surat Al-Ma'idah ayat 109 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Rahmat Hasanuddin dari kelas KMP. Kita sapa dulu guru besar kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita doakan bersama-sama Buya dan keluarga semoga selalu dalam kesehatan. Amin. Dalam karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita sapa Bapak Rahmat Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak Rahmat Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hayati. Sudah siap Bapak? Insya Allah, Bu Nur. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga juga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kajian kita pagi ini. Baik, kita langsung berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Kepada Buya, dipersilahkan. Syukran, Bu Nurhayati. Ya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semuanya. Allah masih memberikan kepada kita pagi ini, pagi yang sejuk ini, nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampu juga menjauhi larang-larangan. Kemudian kita masih Allah berikan nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sempurna. Kemudian pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya, dan juga untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga kita berharap nanti ketemu Allah, tidak punya dosa lagi, dan banyak amal-amal yang kita bawa menghadap Allah. Dan pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat spesial, yaitu nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Alhamdulillah, Allah masih memilih kita untuk bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salawat juga kita tujukan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti. Dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia menghisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Kemudian beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan kita bersama-sama Rasulullah memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau, sehingga kita kapan saja bisa melihat wajah beliau yang sangat suci. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Alasan kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang mencintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 109. Kita bersama Pak Rahmat Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Rahmat di mana posisi ini? Saya di Palembang, Bu ya. Alhamdulillah, Palembang ya. Pak Rahmat kapan masuk Al-Hasani? Masuk di Al-Hasani, sebenarnya grup KMP ini bulan Mei mulainya, Bu ya. Ya. Jadi saya mulai bergabung di Al-Hasani ini awal Agustus 2023 gitu, Bu ya. Siapa yang ngajak dulu? Dulu yang ngajak Ibu Kartila. Oh, Bu Kartila. Oke. Bu Kartila ya. Sebelumnya belum pernah belajar ya? Belum, Bu ya, belum pernah sama sekali, Bu ya. Hanya sebagai orang awam aja gitu, belajar membaca Saya Al-Quran. ingat saya Bapak langsung hubungin saya waktu itu ya. Iya, Bu ya. Nah, latihannya berapa kali? 3 kali, Bu ya. Nah, lebih lancar ya. Insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah. Udah siap ya Pak Rahmat ya? Insya Allah, Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Rahmat sepenuhnya. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah kajian pada subuh Al-Hasani. Pertama-tama marilah dengan tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antara nikmat-nikmat yang mungkin tidak akan ternilaikan adalah nikmat kita beragama Islam, serta nikmat iman, dan nikmat kita bisa mempelajari Al-Quran, grammatical Al-Quran ini. Sungguh bagi saya pribadi, saya tidak pernah terbayangkan. Saya bukan produk pondok ataupun pesantren. Dan di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, saya bisa mempelajari serta mengikuti Al-Quran melalui metode yang betul-betul telah membukakan saya melalui Buya Rijal Ahsan ini. Saya yang selama ini hanya sebagai orang awam, alhamdulillah dengan izinnya Allah, saya walaupun tertatih, insya Allah saya tetap akan mempelajari Al-Quran ini sampai ajal menjemput saya.
Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia Muhammad SAW beserta para keluarga dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di kajian Ba'da Subuh ini akan tercatat sebagai hamba, sebagai umat Muhammad, umatnya beliau, dan yang lebih utama lagi, kita kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau berupa syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, izinkan saya pagi hari ini mendapat kehormatan untuk mendampingi Buya Rizal Al-Hasani mengurai surat Al-Maidah ayat 109. Namun sebelumnya, izinkan pula saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih juga, khususnya kepada para guru-guru pembimbing di Al-Hasani, terutama dengan guru pembimbing di KMP 23, yaitu Uni Zuruniati, Ibu Nur, dan Ibu Khadijah, serta juga guru-guru pembimbing yang ada di Al-Hasani ini, Ibu Wati, Pak Fauzi, Ibu Ira, serta Pak Budi, yang saya selalu mengikuti walaupun hanya ngintip dan nyimak materi yang Bapak ajarkan pada kelas masing-masing. Untuk itu saya mohon ridhonya dari Bapak dan Ibu. Saya telah mendapat ilmu walaupun sedikit, walaupun dengan tanpa izin dari Bapak dan Ibu. Dan itulah satu keberuntungan di Al-Hasani ini. Dan mungkin itu tidak akan pernah kita temukan di luar sana. Jadi kita nggak ada punya batasan. Dan para peserta di Al-Hasani ini adalah orang-orang yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian, saya juga sebelum menguraikan surah Al-Maidah ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Ibu Wati, Pak Helmi, kemudian juga Ibu Nur, dan terkhusus kepada sahabat-sahabat saya di KMP 23 yang tiada henti-hentinya memberi support dan semangat sama saya, pada Ibu Rida, Ibu Masayu, Ibu Yanti, Ibu Atin, serta Pak Doam, Pak Andi dan Pak Hatta, Pak Sarip, yang selalu memberi support kepada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya ini akan mendapat nilai ibadah, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Ibu Hajah Kartila, karena beliaulah yang mengajak serta menunjukkan saya menuju jalan pintu surganya Allah. Melalui beliau, alhamdulillah saya bisa masuk di Al-Hasani ini, dan insya Allah saya tetap akan terus di Al-Hasani ini seperti filosofinya Al-Hasani, adanya pertemuan tidak ada perpisahan. Baiklah Bapak dan Ibu, khususnya kepada Al-Mukarram Buya Rizal Al-Hasani, saya izin Buya untuk menyampaikan kajian surah Al-Maidah
ayat 109 ini. Pada Pak Sarif, mohon terima kasih Pak. Sebelum saya menguraikan ayat ini, baiklah saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rasula fayaqulu maza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta ali innaka anta allamul ghuyub. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, surat Al-Maidah ayat 109 ini ada 17 penggalan dan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu penggalan 1 sampai 8. Bagian kedua penggalan 9 sampai 13. Serta bagian ketiga penggalan 14 sampai 17. Quran Surah Al-Maidah ayat 109. Penggalan pertama Yauma. Penggalan kedua Yajma'u. Penggalan ketiga Allahu. Penggalan keempat Ar-Rusula. 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 Ya. Penggalan kelima Fa. Penggalan keenam Yakulu. Penggalan ke-7 Maza. Penggalan ke-8 Ujibtum. Penggalan ke-9 Qalu. Penggalan ke-10 La. Penggalan ke-11 Ilma. Penggalan ke-12 La. Penggalan ke-13 Na. Penggalan ke-14 Inna. Penggalan ke-15 Ka. Penggalan ke-16 Anta. Penggalan ke-17 Allamul Ghuyub. Surat Al-Maidah ayat 109 bagian pertama. Yauma, kata benda murni, artinya pada hari, ada di Mahmud Yunus 510. Penggalan kedua, Yajma'u, bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal serta domah di akhir, pelakunya huwa, akar katanya jama'ah, pola katanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 91, dia akan mengumpulkan. Penggalan ketiga, Allahu, merupakan subjek dari kata kerja KKSAD, yajma'u. Artinya Allah. Penggalan keempat, Ar-Rusula. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya
ada alif lam, serta ciri objeknya ada patah di akhir. Sedangkan ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya rosilah, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rosulun, pola kata benda tunggalnya fa'ulun, pola jamaknya pu'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 141, artinya para rasul. Penggalan kelima, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan yang keenam, bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di awal serta domah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya qawala berubah menjadi kola sesuai dengan kajian SIA 1.5. Dalam akar kata, huruf wa dan iya di tengah akar kata berubah menjadi SIA 1.5 dalam KKSAD, huruf SIA di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian SIA 1.2 dalam akar kata, huruf wa dan iya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus 360, artinya dia akan berkata. Dia sedang akan berkata. Penggalan ketujuh, maza, huruf bermakna, artinya apakah. Dan penggalan terakhir bagian ke-1, yaitu penggalan ke-8, ujibtum, bentuknya KKL pasif, ciri KKL-nya tum di akhir, ciri pasifnya huruf pertama domah, sedangkan huruf kedua kasrah. Aslinya ujwitum, pelakunya antum, akar katanya jawabah, berubah menjadi jabah, berlaku SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf wa dan iya di tengah akan berubah menjadi alif. Polanya af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 93. Kalian telah dijawab. Arti bagian pertama, penggalan 1-8. Pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya, apakah seruan kalian telah dijawab? Bagian keduanya. Bagian kedua, surat Al-Maidah ayat 109. Qalu berupa KKL. Ciri KKL-nya waw sukun alif. Pelakunya hum. Akar katanya qawala. Berubah menjadi kola. Berlaku kaidah 1.2. Dalam akar kata huruf wa dan iya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya mereka telah berkata.
Huruf penggalan ke-10, la, huruf bermakna sekaligus huruf yang menghilangkan tanwin kata benda setelah menjadi fathah. Setelahnya menjadi fathah. Artinya tidak ada. Penggalan ke-11, ilma. Bentuknya kata benda, kata kerja. Aslinya ilmun. Ciri kata bendanya domatain. Karena huruf bermakna la, alimun berubah menjadi maaf saya ulangi. Ciri kata bendanya karena huruf la berubah menjadi domatain berubah menjadi fatatain menjadi fatah sehingga ilmun berubah menjadi ilma. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun, ada di Mahmud Yunus halaman 278, artinya ilmu pengetahuan. Penggalan ke-12, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-13, berupa kata ganti, artinya kami. Arti bagian kedua penggalan 9 sampai 13, mereka menjawab, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami. Selanjutnya surat Al-Maidah 109 bagian ketiga, penggalan ke-14, inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-15, ka, berupa kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-16, anta, juga kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-17, al-lamul uyub, bentuknya KBM, ciri KBM-nya kata benda satu tidak ada tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda yang kedua berharokat kasroh. Al-lamu merupakan KBSL, aslinya al-lamun. Ciri kata bendanya domatain, ciri SL-nya sesuai dengan pola. Akar katanya A5, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 278, artinya maha mengetahui. Al-ghuyubi, bentuknya KBKK jamak, aslinya al-ghuyubu. Ciri kata bendanya berharokat patah. Pada kata benda yang kedua dari KBM, ciri kata bendanya patah, alif lam dan patah. Pada kata benda yang kedua dari KBM, jadi
al-ghuyubu berubah menjadi al-ghuyubi. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya ghaibun, ghaiba berubah menjadi ghaba. Berlaku sia 1.2 dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ghaibun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 304, segala yang gaib. Arti KBM penggalan 17, Maha mengetahui segala yang gaib. Arti bagian ketiga penggalan 14 sampai 17, sesungguhnya engkau benar-benar maha mengetahui segala yang gaib. Arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 109, pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya, apakah seruan kalian telah dijawab? Mereka menjawab, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mengetahui segala yang gaib. Demikianlah uraian surat Al-Maidah ayat 109. Mohon maaf terutama kepada Buya, mungkin masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangannya. Ini semata-mata karena kefakiran dan ketidakmampuan saya. Namun insya Allah saya selalu akan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat. Alhamdulillah Pak Rahmat. Alhamdulillah. Berapa usia Bapak sekarang, Pak? 63, Bu ya. Oh, sama. Oh, sama dengan Buya. Ya, alhamdulillah. Yang penting kita berproses Pak Rahmat. Yang penting keinginan ada, insya Allah suatu saat bisa. Pada akhirnya hari ini Bapak bisa lancar menguraikan ayat. Alhamdulillah. Walaupun ada satu dua yang salah sebut itu wajar Pak. Manusia itu khilaf, salah, ya masalah. Ya kita di sini masuk semuanya adalah untuk mencari ridha Allah, bukan mencari benda salah. Proses itu yang kita jalankan. Masalah kapan kita bisa semuanya itu Allah. Kan tadi ada ayat, kan baca tadi, tidak ada. Rasul pun mengamuk apalagi kita. Ya. Tetap semangat Pak Rahmat, istiqamah dan makasih Pak Rahmat ya. Ya, gimana yang terasa? Apa yang terasa Pak Rahmat sekarang? Belum. Alhamdulillah, belum Bu ya. Belum ya. Dan Nggak ada masalah. ini menjadi penyemangat saya untuk berikutnya Bu ya. Amin. Ini yang pertama Pak ya. Alhamdulillah yang pertama Bu ya. Alhamdulillah. Mudah menyusul nanti ya. Bukan yang terakhir Bu ya. Nah, yang pertama tapi bukan yang terakhir ya. Syukuran Pak Rahmat. Makasih. Baik Bapak Ibu semuanya itu tadi yang oleh Pak Rahmat gramatikalnya saya tambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma pada hari itu, pada hari nanti di perang mahsyar, yajma'ullahu, Allah mengumpulkan. Nah, siapa yang dikumpulkan? Ar-Rusul, para rasul. Jadi di perang mahsyar nanti rasul dikumpulkan, semua dikumpulkan. Kita pun dikumpulkan. Nah, semua kita dikumpulkan mungkin berdasarkan kondisi kita masing-masing. Yang berdosa, misalnya berdosa pemaksiatnya berzina, berjudi itu sama. Judi sama-sama berjudi, pezina sama-sama pezina. Nah,
kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mencintai Al-Quran. Bukan hanya Rasul yang dikumpulkan, kitab juga dikumpulkan oleh Allah nanti semua. Kita berharap kelak nanti pada saat dikumpulkan ini, kita semuanya sama, satu bendera kita. Sesama pencipta Quran dan bersama dengan para pencipta Quran yang lain. Di bendera kita mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Yauma yajma'ullahu rasulah. Kemudian Allah berkata, fayaqulu. Lalu dia berkata, siapa tadi Allah berkata? Allah. Maza ujib. Maza apakah? Ujibtum, kalian dijawab. Seruan kalian dijawab. Apakah seruan kalian ditindaklanjuti? Jadi para Rasul ditanya juga, kalian sudah menyampaikan atau bagaimana jawaban tanggapan dari kaum-kaum kalian? Soalnya nanti pas akan membahas di dalam lagi. Kalau mereka para Rasul berkata semua, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kita. Nah, ini seorang Rasul aja mengatakan la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Sahabat-sahabat pun kalau ditanya, dia juga mengatakan lain. Kalau ini saya nggak tahu. Nah, kita juga nggak akan malu kita mengatakan, oh ini saya belum tahu. Kita nggak akan berani mengatakan kalau kita nggak tahu, kita mengatakan tahu, kita nggak berani. Rasul pun dan mereka pun nggak ilmu alam tanah kan. Tidak ada ilmu bagi kami ilmu alam tanah. Apa kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Diqalu la ilma lana. Nah, kemudian ditutup dengan innaka, sesungguhnya engkau anta. Engkau juga. Jadi sesungguhnya engkau benar-benar Allamun ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Yang gaib kita nggak tahu, Allah yang tahu. Mudah-mudahan ayat ini membuat bekal kita nanti dan persiapan diri kita saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan dikumpulkan. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal di muka bumi. Tidak ada yang hilang. Kalau Bapak Ibu pindah rumah, ya kalau saya menganalogkan kalau kita pindah rumah ya dari satu tempat ke tempat lain, mungkin banyak barang-barang yang tercecer. Entah itu pensil anak yang tercecer, entah itu lemari kecil, entah apa. Tapi kalau Allah yang pindah kita nanti dari alam dunia kepada masyar, tidak satu orang pun yang tercecer. Semua kita kembali, semuanya. Untuk itu kita siapkan diri kita untuk menghadap Allah nanti. Salah satunya persiapan kita adalah belajar Al-Quran. Demikian Bapak Ibu semuanya, lagi nah kita sama-sama belajar, tentu ada hal-hal yang salah, atau salah dalam penyampaian. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Kalau yang benar datang semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sampaikan dan kami kembalikan kepada Bu Nur Hayati dan Medi untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Nur Hayati. Baik Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sungguh luar biasa penampilan Bapak Rahmat Hasanuddin. Benar-benar menginspirasi, terutama bagi yang belum menyampaikan dan menguraikan ayat. Penyampaian yang begitu semangat, lancar, terinci, tenang, dan mumtaz untuk Bapak Rahmat Hasanuddin.